Oke, selamat malam ya kepada para peserta yang sudah bergabung di malam hari ini ya di Trader Bootcamp 2025 ya. Oke, selamat bergabung, selamat berkompetisi ya. Oke, sebelum saya mulai materi kita untuk malam hari ini, saya akan menunjukkan ya untuk bagaimana rule aturan ya di dalam sistem ya yang tentunya akan kita eh, lakukan ya. Ya, oke. Yang pertama tentunya pendaftaran ya yang sudah join ya ini bisa nasabah baru ya juga nasabah lama ya ini bisa join ya di kompetisi Trader Bootcamp 2025 ya memperingati Semarak Kemerdekaan ya. Ini rule aturannya adalah kita lakukan 3 hari ya untuk kompetisi kita ya. Kita mulai tadi pagi ya untuk open market tanggal 15 ya, 16 dan 17 ya ini September. Kemudian kita lihat di sini bebas menggunakan strategi apapun ya. Juga kalau misalnya punya robot atau EA ya, silakan digunakan ya. Kita bebas untuk transaksinya ya. Kemudian penilaian untuk pemenang ya, ini berdasarkan dari persentase total profit ya. Ini dibagi total deposit ya. Ini nanti kita akan hitung per harinya ya setelah market close ya tentunya. Kemudian ini yang penting ya. Jadi kalau misalnya cuma 3 hari, ya minimal minimal ada satu trade ya, jangan sampai terlewatkan ya. Ini karena ini akan menggugurkan peluang untuk pemenang ya di grand final ya di hari yang ketiga ya. Kemudian perhitungan top up ya, ini masuk dalam perhitungan deposit ya, persentasenya ya. Kemudian bila terjadi withdraw tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan adalah top up ya, dihitung berdasarkan total deposit untuk memperhitungkan keuntungan ya ini. Kemudian untuk hadiah yang akan diterima ya, ini ada hadiah harian ya, harian yang kita pilih 3 pemenang ya. Ini pemenang pertama mendapatkan 300.000 ya, 300.000. Hadiah yang kedua 200.000. Hadiah yang ketiga adalah 100.000 ya. Ini bisa didapatkan setiap hari ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya menang hari pertama juara satu, hari kedua juara satu juga, hari ketiga juara satu juga, apa bisa? Jawabannya adalah bisa ya. Ini bisa terjadi setiap hari ya. Ini bisa mendapatkan juara ya. Kemudian untuk di 3 hari total kita akan pilih 3 pemenang ya. Ini dengan total profit persentase yang terbanyak ya ini hadiahnya cukup lumayan ini ya. Juara pertama adalah 1.500.000 ya, kedua 1 juta dan ketiga 500.000 ya. Oke, saya harapkan event kita ya terhadap Bootcamp ini bisa bermanfaat ya di tahun 2025 ini karena berdasarkan event yang kita adakan di tahun 2023, 2024 ya ini banyak peserta yang antusias ya untuk ikut karena pertama adalah mendapatkan ilmu ya karena 3 hari ini saya akan membagikan materi-materi yang luar biasa ya ini kepada teman-teman trader semua ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya profit ya. Profit konsisten kita harapkan ya. Kemudian yang ketiga adalah hadiah ini yang luar biasa ya, mencapai total hampir 5 juta rupiah ya. Ini tentunya merupakan event yang tentunya jangan dilewatkan ya ini. Oke, kita akan langsung pada pembahasan materi pertama kita ya. Nanti hari ini saya akan bahas 2 materi ya, yaitu adalah pengetahuan dasar ya di dalam perdagangan derivatif beserta dengan legalitasnya. Kemudian yang kedua adalah pemakaian aplikasi yang hanya dimiliki oleh PT Monex ya, yaitu adalah pemakaian aplikasi MEFX Apps ya. Oke, kita akan langsung saja pada pembahasan kita ya. Jadi bila ada pertanyaan langsung tulis di kolom chatting atau open mic ya.
Jadi silakan, tidak ada sesi khusus untuk pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja ya. Ini saya akan jawab ya. Oke, kita akan langsung pada legalitas ya, legalitas. Nah, ini kalau ingin mengetahui legalitas suatu pialang ya, jadi Monex ini disebut dengan namanya perusahaan pialang ya, sebagai jembatan untuk berinvestasi trading di bursa ya. Nah, ini harus berdiri, harus PT ya. Nah, ini bisa dicek di bapepti.go.id ya ini. Oh ya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Sony Clement ya, saya edukator Monex Surabaya ya, yang mungkin baru join, baru kenal ya, salam kenal ya. Mungkin yang sudah pernah edukasi, mungkin sudah kenal dengan saya ya. Salam kenal tentunya ya dengan saya. Oke, saya lanjut ya. Untuk cek ya, tinggal di bapepti.go.id. Kemudian cek di Pialang ya, ini pelaku pelaku pasar ya. Ini kita tinggal klik aja di pialang berjangka, kemudian tinggal ketik ya PT-nya. Kalau Monex ya Monex ya. Nanti tinggal dicek di sini. Nah, di sini kita lihat wah ya, ini websitenya, izin-izinnya ya, nomor rekeningnya ya. Ini bisa dicek di sini ya. Kalau sudah terdaftar di Bapepti, ya usah khawatir ya. Jadi tentunya aman ya untuk keamanan dana ya. Karena di sini ada namanya rekening terpisah ya. Rekening terpisah ini adalah diawasi oleh Bapepti ya, dana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, setelah kita tahu legalitasnya ya, kita masuk ke dalam pengetahuan tentang market derivatif ya ini. Oke, ini sebelumnya saya coba sapa dulu nih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ya. Selamat sore, Ibu Endang ya. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Kemudian ini Ibu ya, Bu Kwe Choing ya. Selamat bergabung sore hari ini ya. Selamat mendapatkan pembelajaran ya untuk sore hari ini sambil berkompetisi, sambil uh, trading ya, trading ya. Kemudian Bapak Muhammad Dava ya, Torik ya, ini selamat bergabung sore hari ini ya. Salam kenal ya. Kemudian Pak Sanoto ya, ini selamat Pak Sanoto ya, selamat bergabung ya untuk sore hari ini ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, ya sore Bu Endang. Oke, tentunya saya ingatkan ya. Jadi mungkin yang belum uh, nge-trade ya, ngeklik ya untuk hari ini, jangan lupa untuk minimal transaksi satu kali ya. Untuk itu syarat untuk kompetisi ya. Jadi kalau tadi sudah dimulai tadi pagi ya kompetisinya, yang sudah transaksi sudah profit selamat ya. Yang belum transaksi jangan lupa untuk transaksi ya. Masih ada kesempatan di market Eropa ini ya dan market eh, Amerika. Nah, ini masih ada kesempatan untuk tanggal 5 malam ya. Ini sudah gabung juga Pak Jerry ya. Selamat bergabung ya Pak Jerry ini. Oke. Oke, saya lanjut ya. Kita masuk ke dalam di dalam perdagangan ya. Jadi kalau kita berinvestasi ini saya ingatkan kalau trading derivatif ini adalah kita berdagang ya. Kita berdagang, tapi berdagangnya yang bagaimana? Berdagangnya yang secara online ya. Jadi apa sih kelebihan-kelebihan dan apa yang harus diketahui basic dasar untuk trading derivatif ini ya. Ini yang harus kita ketahui dulu ya. Yang pertama adalah kita bisa berdagang ya, Pak. Artinya berdagang apa? Berdagang ini adalah membeli harga murah ya, kemudian menjual harga tinggi ya. Sehingga selisih dari eh, transaksi kita ini bisa menghasilkan keuntungan ya. Ini konsep dasar di dalam trading ya, dalam berdagang ya. Kemudian kalau kita berdagang tentunya kita harus memahami produk kita yang kita perdagangkan ya. Hmm. Kalau di PT Monex ini ada beberapa
produk yang kita perdagangkan ya, yaitu adalah satu forex ya, kemudian yang kedua adalah komoditi, kemudian yang ketiga adalah di indeks saham ya. Jadi yang pertama kita coba jelaskan untuk malam hari ini ya, eh, salah satu atau dua produk untuk malam hari ini ya, yaitu dari di mata uang forex dulu, kemudian sedikit akan saya jelaskan untuk komoditi gold ya. Jadi kalau kita hmm, berdagang ya mata uang, ini forex ini selalu ada dua negara ya, selalu dua negara. Jadi kita menganalisa berdasarkan teknikal dan fundamental ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menganalisa dalam perkiraan jam ya, 1 jam 2 jam ke depan atau mungkin harian ya, besok atau besok lusa ya, atau mingguan ya. Ini kira-kira pergerakan market untuk mata uang itu kemana? Misalnya saya kasih contoh, saya memilih di mata uang euro dolar ini ya, euro dolar. Nah, berarti apa? Kita transaksi di mata uang tersebut ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kodenya euro dolar, ini berarti yang kita jual belikan adalah mata uang Eropa, euro ya. Ini karena apa? Kalau kita transaksi karena ada dua mata uang ya. Jadi kita transaksi yang mana? Yang kodenya di depan ya. Misalnya di kodenya di euro terhadap USD ya. Berarti apa? Yang kita transaksikan, kita beli, kita jual itu adalah yang kodenya yang di depan di mata uang euro ya. Nah, kita tinggal menganalisa nih kira-kira mata uang euro ini akan menguat atau melemah ya. Eh, Misalnya paling gampang ini IDR ya. IDR ini rupiah, rupiah terhadap dolar. Kalau misalnya ternyata ekonomi Indonesia tidak stabil ya, berarti apa? Berarti rupiahnya ini melemah ya, dan dolarnya menguat ya. Jadi kita artinya apa? Artinya kita beli dolar nih karena dolarnya next ke depan menguat karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedikit kacau ya. Jadi sehingga melemahkan mata uangnya ya. Contohnya seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk kita bertransaksi mata uang ya di misalnya euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi intinya di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita adalah berdagang nih, berdagang. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal pilih nih, kira-kira mau produk yang mana ya. Jadi kalau memilih mata uang, pelajari nih mata uang, ekonomi negara tersebut, dan apa yang menjadi penggerak ya. Ini yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah kita melihat untuk peluang ya. Jadi kalau trading ini kira-kira ada peluang enggak ya marketnya nih, marketnya bergerak enggak. Di sini arti peluang itu adalah Bapak Ibu sekalian marketnya bergerak ya. Artinya bergerak apa? Tidak hanya naik aja ya, tapi turun itu juga menjadi peluang. Nanti akan saya jelaskan nih, kenapa kok mau mengalami kenaikan ataupun penurunan ini mempunyai peluang ya. Jadi yang pertama kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pilih di mata uang euro dolar ya misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi peluangnya rata-rata berapa? Peluangnya kalau kita menggunakan sampel satu lot ya. Jadi untuk satuannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan satuan satu lot ya 0,1 atau 0,01 ya. Jadi kalau kita menggunakan mata uang euro dolar ya eh, untuk satu lot ya. Ini rata-rata sehari itu dia bergerak kurang lebih sekitar 110 pip ya. Artinya ngitungnya gimana Pak? Ngitungnya dari yaitu adalah dari harga tertinggi dikurangi harga terendah dalam satu hari ya. Ini rata-ratanya biasanya 110 ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu lot ya, itu nilainya adalah kurang lebih sekitar 1.100 dolar ya. Jadi satu pipnya ini senilai sekitar 10 dolar ya. Kalau kita menggunakan transaksi lotnya satu lot ya. Jadi kalau kita masuk di dalam forex ya untuk mata uang euro terhadap dolar
peluang Bapak Ibu sekalian ya, satu hari itu kurang lebih kalau menggunakan satu lot itu kurang lebih sekitar 1.100 dolar ya. Kalau misalnya lotnya lebih kecil gimana Pak? Kan ada 0,1. Bisa. Artinya apa? Artinya peluangnya sepersepuluhnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 110 dolar ya. Kalau misalnya 0,01 Pak, yang paling kecil. Berarti berapa? Berarti kurang lebih sekitar 11 dolar ya untuk per harinya ya. Ini kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya eh, ingin memiliki target yang berapa untuk perharinya, kemudian saya resikonya berapa saya siap ya. Kalau misalnya dananya besar, silakan menggunakan lot yang besar ya. Otomatis target profitnya juga besar, tetapi ingat resikonya juga besar ya. Kalau misalnya saya coba dulu Pak, eh, coba-coba dulu ya, yang kecil dulu silakan menggunakan misalnya 0,01 dolar, sorry 0,01 lot ya. Jadi keuntungannya kurang lebih kira-kira juga akan berbeda ya. Oke, ini sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari Bu Goejo ya ini. Kalau dengan modal 5 sampai 10 juta itu bisa trading berapa banyak, Pak? Oke. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya eh, mata uang nih, mata uang untuk satu lot ini kan kita harus paham dulu satu dolarnya mau menggunakan berapa nih. Kalau misalnya satu dolar menggunakan 14.000 ya, jadi kurang lebih kalau misalnya 5 juta ya, itu berarti kurang lebih sekitar nggak sampai 500 dolar ya, nggak sampai 500 dolar. Nah, kalau misalnya 500 dolar, ini saya sarankan kalau modal antara 5 sampai 10 juta, eh, gunakan start dari 0,01 ya, lotnya ini buku ya. Jadi menggunakan 0,01 ya. Nanti kalau misalnya Ibuku sudah bisa transaksinya sudah bisa menghasilkan profit, silakan untuk dinaikkan ya lotnya ya. Jadi kalau misalnya 5 juta ini kurang lebih sekitar di bawah 500 dolar ya, 400 dolar ya. Itu kalau misalnya Ibu Kue menggunakan 0,1 jaminannya 100 dolar. Jadi bisa maksimal 0,4 dolar maksimal ya untuk transaksinya. Jadi saya sarankan start dari 0,01 ya, startnya di situ dan maksimal untuk transaksinya maksimal 0,4 ya untuk open lotnya ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu buku 0,4 ini berarti eh, jangan digunakan lebih dari 0,4 ya. Jadi bisa menggunakan misalnya posisi pertama 0,1 ya. Sisanya 0,3 gimana Pak? Eh, jangan dipakai dulu, ditahan dulu. Gunakan mungkin maksimal 0,1 ya. Ini namanya money management ya. Jadi nanti akan saya jelaskan di hari yang ketiga ya tentang pemakaian money management untuk lotnya ya. Jadi saya sarankan menggunakan start ya dari 0,01 maksimal untuk trade ya ini usahakan 0,1 maksimal ya walaupun dapat jatah maksimalnya 0,4 ya karena kita harus menghitung juga money manajemennya gitu Bu Kue ya. Jadi start dari 0,01 sampai 0,1 ya untuk pemakaiannya seperti itu Ibu Kue ya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin kurang jelas, silakan ya. Kalau sudah, apakah sudah cukup jelas ini untuk pertanyaannya, modal 5 sampai 10 juta, gunakan untuk lotnya 0,01 sampai 0,1 ya untuk pemakaiannya ya. Ini bisa di forex ya, juga bisa di komoditi, misalnya komoditi gold ya, gitu. Oke ya, jadi kita harus tahu dulu maksimal lot yang kita bisa pakai dari modal kita berapa, itu harus tahu dulu ya. Jadi kalau misalnya satu lot itu
Kalau forex ya rata-rata menggunakan kurang lebih 1.000 US dollar. Jadi kalau misalnya ibu kue menggunakan 0,1 berarti margin jaminannya itu adalah 100 dolar ya. Jadi kalau misalnya ibu kue punya equity modal dolarnya 400 berarti 0,1 kali 4 jadi 0,4 maksimal untuk transaksi itu yang bisa dipakai untuk transaksi ya. Dan untuk money manajemennya saya sarankan jangan menggunakan semuanya. Iya, biasanya disebut dengan full margin ya, gunakan seperempatnya ya. Jadi kalau misalnya kita tahu 0,4 berarti kita gunakan maksimal ya 0,1 ya. Kebetulan MIFX ini memberikan 0,01 ya, jadi cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita open 0,01 kecil-kecil aja tanpa TP ya, tanpa SL, ini bisa averaging ya namanya ya. Ini bisa sampai 40 posisi dengan start 0,01 ya. Tapi kalau misalnya langsung 0,1 satu posisi saya pasang TPSL itu bisa ya dengan jatah masih sisa 0,3 ya dari 400 dolar tersebut dengan konversi 5 juta ya karena satu dolarnya itu menggunakan 14.000 ya. Oke, sudah cukup jelas Ibu gue ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita harus tahu ringsnya perdagangan itu seperti apa. Oh, kalau mata uang kurang lebih sekitar sebesar ini ya. Eh, Kemudian kita gunakan lotnya berapa ya. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu ringsnya ya. Ringsnya itu berapa. Dan Bapak Ibu sekalian untuk yang newbie, pemula ya, eh, cari produk yang cocok dengan kita ya, dengan karakter kita. Karena apa? Kadang-kadang setiap produk ini memiliki karakter market yang berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai kita lihat teman atau saudara kita trading, apa tradingnya? Oh tradingnya oil, minyak misalnya, ikut-ikutan ya. Padahal mungkin risikonya, money manajemennya, karakternya nggak sesuai dengan kita ya. Jadi makanya di akun demo itu untuk menjajaki produk-produk yang cocok dengan trading kita ya, seperti itu. Nah, ini rings perdagangannya ya. Jadi kalau rings itu adalah peluang kita untuk mendapatkan tentunya eh, peluang profit ya, naik turunnya ya. Nah, ini saya punya beberapa data ya yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya pilih produknya dulu. Mata uang, mata uangnya itu apa? Mata uang itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Direct, indirect, sama cross rate ya. Kalau direct ini adalah terhadap dolar Amerika, USD kodenya ya. Jadi USD itu dolar Amerika. Biasanya kalau direct ini adalah di belakang ya. Misalnya contohnya euro USD ini ya. Berarti apa? Mata uang euro terhadap dolar Amerika. Tadi saya bilang apa? Kodenya yang di depan yang kita jual belikan. Jadi kalau kita ada beli, berarti yang kita beli adalah mata uang euro. Berharap harga itu naik ya. Kalau kita jual, berarti mata uang euro yang kita jual. Berharap harga itu turun ya. Kemudian ada lagi indirect ya. Ini namanya USD, JPY ya. USD-nya di depan ya. USD-nya di depan. Ini berarti indirect. Yang kita beli, kita jual adalah di depan ya. Dolar Amerika ya yang kita beli, kita jual ya. Kemudian ini ada CLS ya, minyak mentah. Kemudian oil, eh, oil ya tadi ya, kemudian emas, kemudian silver ya. Jadi ini adalah rings pergerakan harian ya. Nanti dilihat nih kira-kira saya cocok mana nih ya. Mata uang itu cukup banyak ya, ada 28 macam ya. Jadi mana yang paling cocok nih? Oh kayaknya yang kecil aja nih pelan. Saya orangnya slow ya, nggak pengen cepat-cepat. Nah ini tinggal pilih dolar yen misalnya ya atau Aussie dolar ini ring hariannya kecil ya atau mungkin saya suka yang cepat nih banyak adrenalin meningkatkan adrenalin ya
Saya pilih yang euro dolar, ini tinggi 110 hariannya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah kalau trading ini adalah paling liquid ya. Jadi hari ini 1 menit kemudian beli, 1 menit kemudian harga naik, profit, langsung saya tutup, langsung dapat ya. Nggak perlu lama-lama, paling liquid, nggak perlu harus nunggu pembeli penjual bertemu, enggak ya. Dan kalau kelihatannya sudah transaksi, sudah profit, kapanpun bisa langsung ditutup nih ya, langsung bisa profit ya. Nah, ini penting ini. Jadi derivatif ini Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya. Misalnya harga emas ini lagi sekarang misalnya sudah cukup tinggi nih. Wah, kalau berdagang beli di harga tinggi, nah ini resiko ya. Jadi kalau misalnya harganya anjlok turun, rugi saya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal cek aja. Oh, ini kelihatannya udah cukup tinggi nih market ya. Dia akan koreksi turun ya. Nah, tinggal klik aja posisi sell jual ya. Nanti akan saya tunjukkan nih di alat kita ya, alat kita MetaTrader 4, 5 dan kemudian MEFX ya. Oke, ini kelebihan di dalam derivatif ya. Kemudian ini penting ya, ini penting. Namanya leverage, leverage ya. Jadi leverage. Jadi kalau misalnya contohnya di mata uang ya, Bapak Ibu sekalian, open satu lot ya, eh, ada istilah nanti namanya margin ya, atau jaminan ya. Jadi kalau kita tarik dari pialang ya ke nasabah untuk open satu lot dibutuhkan margin 1.000 ya 1.000. Nanti kok bisa profitnya tadi kok bisa banyak Pak Sony. Nah, bisa untung berlipat-lipat. Ini karena ada namanya sistem leverage ya atau daya ungkit. Di sini nanti Bapak Ibu sekalian transaksi misalnya di satu lot 1.000 US dollar marginnya, transaksinya itu bukan 1.000 sesuai dengan uang Bapak yang Ibu yang disetor ya, tapi transaksinya adalah 100 kali lipat ya, 100 kali lipat dari margin yang di eh, transaksikan ya. Jadi kontraknya ini 100 kali lipat kalau kita menggunakan leverage 1:100 ya. Jadi sekitar 100.000 US dollar ya. Jadi kalau kita di money changer, kalau mau untung, kalau kita mau 100.000 US dollar, uangnya juga 100.000 US dollar ya. Tapi kalau di derivatif ini hanya butuh sepersepuluhnya, seperseratus ya, seperseratus atau 1%-nya, yaitu adalah di 1.000 US dollar ya. Ini kontraknya ya. Kemudian di perdagangan derivatif ini juga ada namanya jam perdagangan ya. Ya, misalnya hari ini kita kompetisi ya, kita open market tadi pagi itu jam 5 ya. Eh, Sekarang pun masih berjalan sampai besok ya, sekitar pukul 4 ya, 4 subuh, berarti hampir 24 jam ya. Dan waktunya juga fleksibel ya, bisa dilakukan transaksi dimanapun ya. Ini adalah beberapa kelebihan-kelebihan di dalam transaksi untuk eh, perdagangan derivatif ya. Oke, dari 5 yang saya sebutkan tadi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Apakah sudah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke, ini sudah ada beberapa gabung Pak Ahmad ya. Selamat bergabung Pak Ahmad. Anda Puspa ya, ini. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi di situ nanti kita akan lihat ada 2 kolom untuk eh, penawaran transaksi ya. Misalnya di mata uang pound sterling terhadap USD ya. Jadi pound sterling ini GBP ini adalah mata uang Inggris ya. Jadi ingat untuk transaksi mata uang forex yang kita transaksikan ini yang depan ya, yang depan ya. Jadi yang posisi beli dan posisi jual ini yang depan ya kodenya ya. Kemudian yang kedua di sini ada nanti ada penawaran ya, ada penawaran harga bid dan ask ya. Jadi kalau yang as ini adalah kalau kita ambil posisi beli, kita akan dapat harga as ya. Kalau kita jual dapat harga bid yang di depan ya. Dan
selalu ada selisih ya antara bid dan ask ya. Itu yang disebut dengan spread ya, selisih jual beli ya. Oke, kita akan coba tunjukkan untuk ya ini adalah chart grafik ya, chart grafik yang nanti akan muncul ya. Nanti eh, saya coba berikan contoh Meta 4 ya. Nanti di-download dulu di komputer atau laptop, tampilannya seperti ini ya. Kalau di Android ini akan beda ya, lebih kecil otomatis ya, tapi fiturnya juga ikut kecil ya. Selain Meta 4 dan versi Meta 5, itu kita juga bisa menggunakan namanya MEFX Apps ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk masuknya ya setelah download, Bapak Ibu sekalian tinggal masuk di file ya. Di file, kemudian login, kemudian tinggal masukkan login password, kemudian server ya. Kemudian tinggal cek sebelah kanan bawah kalau sudah terkoneksi ya. Ini tinggal lihat harganya ya atau transaksi ya. Nah, ini kita lihat di sini, kita lihat view ya. Kita lihat view, kemudian kita klik market watch ya. Nah, muncul penawaran-penawaran ya, harga seperti ini. Nah, ini ya produk-produk yang ada di PT Monex ya. Misalnya di mata uang forex nih ya. Ini ada euro ya, ada dolar yen ya, ada pound sterling dolar ya. Nah, ini kemudian emas ya, ini kodenya SHU ya. Pak, ngapalin gimana Pak? Segini banyak ya. Jadi nggak usah khawatir. Eh, Tinggal Bapak Ibu sekalian klik di sini ya. Nah, di sini akan muncul nih ada USD JPY. Ini artinya apa? Artinya dolar melawan Japanese yen ya. Ingat yang kita transaksikan apa? Yang kode depan ya. Berarti apa? Dolar Amerika ya yang kita beli jual ya. Nah, di sini ada penawaran ya. Jadi beli dan jual. Jadi kalau misalnya analisa kita akan naik ya dolarnya ya, ini kita transaksi ambil posisi beli ya. Ini kalau misalnya dolarnya perkiraan melemah ya, tinggal ambil posisi jual ya. Ingat tadi apa kelebihannya? Yaitu adalah memiliki peluang dua arah ya. Dua arah. Kalau harga naik kita beli, kalau harga turun kita jual ya. Simple seperti itu. Kemudian untuk pemakaian lotnya di sini ya. Jadi nanti volumenya bisa ditentukan dari satu lot ya. Marginnya akan berbeda satu lot. Kalau 0,1 ini ya, tentunya sepersepuluhnya ya. Kalau 0,01 seperseratusnya ya. Untuk satu lotnya jaminannya adalah 1.000 US dollar ya. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini untuk full ya. Ini coba. Ini kayaknya kok turun nih ya. Ini saya coba 0,01 ya. Ini saya coba 0,01. Nih. Kalau analisanya turun ya, berarti ambil posisi jual di sini. Klik di sini ya. Kemudian kalau sudah masuk, kita tinggal cek di terminal ya. Terminal, kemudian kita lihat di sini. Nah, muncul warna kuning ya. Jadi kalau sudah masuk di ada warna kuning, ini adalah untuk menutup ya. Ya, ini menutup posisi kita atau mengambil profit kita ya. Nah, ini udah profit nih 0,01 ya, masih kecil nih karena menggunakan lotnya 0,01 ya. Ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin pasang TPSL, kita nggak mau nungguin ya. Ini tinggal dipasang aja 5 pip ke bawah ya. Kemudian misalnya sama nih, saya coba stop loss sekarang sama 1:1. Nah, ini kita pasang nih ya. Oke, nah, jadi seperti itu ya untuk pemakaiannya ya. Gampang, simple ya. Itu analisa-analisa teknikal ya. Mungkin saya nggak detail ya tentang analisa teknikal karena besok saya akan bahas analisa teknikal dan fundamental ya. Jadi dua materi tersebut jangan dilewatkan ini karena hari ini cuma sekilas saja nih ya.
Besok kita akan kupas lebih banyak lagi ya untuk analisa teknikal dan analisa fundamental ya. Oke, kita langsung kepada penggerak lainnya ya, selain dari analisa teknikal ya tadi, kita juga menjadi penggerak berita ya, berita ekonomi ya. Jadi negara-negara yang menjadi penggerak untuk market ya di dunia itu ada beberapa negara ya, seperti Amerika Serikat, negara Jepang, China ya, Jerman kalau di Eropa ya, kemudian Inggris ya, ini menjadi penggerak untuk market. Jadi berita-berita dari negara tersebut yang menjadi penggerak. Misalnya Donald Trump membuat eh, peraturan tentang tarif impor ya. Ini menjadi penggerak market yang besar sekali kemarin itu ya. Kemudian ini yang juga cukup ramai ya, yaitu adalah peluang pemangkasan suku bunga Amerika ya dari bank sentralnya The Fed ya, yang kira-kira minggu ini ya, yang ini yang menjadi penggerak juga untuk market ya. Kemudian event politik ya, misalnya ada serangan Israel ke Iran ya, kemudian ada perang tentang Rusia Ukraina ya, ini yang menjadi penggerak untuk market ya. Kemudian faktor teknikal ya. Nanti kalender ekonominya kapan ini? Besok ya. Jadi jangan dilewatkan, jangan eh, terlewatkan besok ya. Nanti saya akan bahas lebih dalam tentang analisa dua analisa ya. Analisa teknikal caranya seperti apa, kemudian analisa fundamental nih yang lebih detail ya. Kalender-kalender ekonomi dan penggeraknya ya. Nah, ini yang menjadi penggerak untuk market ya. Oke, sebelum saya berpindah kepada materi MEFX, aplikasi MEFX, mungkin ada ditanyakan, silakan Pak pada peserta di sini untuk basic dasar di dalam trading di perdagangan derivatif ya. Jadi bisa dua arah ya, eh, buy dan sell ya, itu dulu. Kemudian pemasangan TPSL ini penting ya. Kemudian yang menjadi penggerak ya, menjadi penggerak. Kemudian margin, jaminan, kemudian perhitungan dari eh, BIP-nya ya ini, sehingga bisa dipelajari nih targetnya saya berapa per hari ya. Jadi kalau misalnya kita tahu volatilitas pergerakan euro dolar ini 111 pip ya, berarti targetnya hariannya jangan lebih dari 111 pip itu ya. Jadi misalnya saya targetnya 20 aja, 30 aja ya. Dan kita batasin stop loss-nya juga lebih kecil daripada range perdagangan di market tersebut ya. Jadi nanti silakan ya sudah mulai berkompetisi, silakan ya pilihlah yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu sekalian ya. Apakah forex, apakah komoditi ya, apakah indeks saham, silakan ya. Yang terpenting adalah sistemnya udah tahu nih ya, sudah tahu berapa lot yang kita pakai ya, kemudian ada pemasangan TP dan SL ya. Ini yang terpenting ya. Oke, silakan yang mau ditanyakan, silakan untuk materi dasar hari pertama ya. Besok materinya adalah analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya, ada dua. Kemudian hari ketiga cara menyusun eh, strategi trading ya, kemudian penggunaan money management ya. Nah, ini cukup padat ya materinya ya untuk 3 hari ke depan ya, untuk 3 hari ke depan ya. Dan jangan lupa saya ingatkan untuk transaksi ya, minimal transaksi ya, satu kali minimal ya, agar tidak eh, apa ya, kena diskualifikasi ya, karena syarat untuk kompetisi ini adalah untuk meraih profit ya, untuk meraih profit yang terbesar ya, ini ada syaratnya yaitu minimum transaksi, minimum transaksi ya. Oke, saya akan coba siapkan untuk aplikasi ya, aplikasi di MEFX ya.
Tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang belum download, silakan hubungi kontak person yang mengundang ya. Coba mungkin bisa di-download ya. Yang belum download, yang sudah download, silakan ayo kita buka bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng untuk pemakaiannya ya. Jadi yang pertama, fungsi dari aplikasi ini ada tiga ya. Jadi yang pertama sebagai sinyal ya, sebagai asisten pribadi kita ya, memberikan sinyal-sinyal untuk peluang-peluang ya, untuk trading kita. Kemudian yang kedua sebagai alat transaksi selain Meta 4 dan Meta 5 ya. Jadi kalau misalnya kita masuk di ruangan itu ada tiga pintu kalau di Monex itu ya. Jadi yang pertama adalah di MEFX, kemudian yang kedua di Meta 4, kemudian yang ketiga di Meta 5 ya. Nah, ini gimana Pak tiga pintu ini? Apakah berhubungan? Iya, berhubungan. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian open di MetaTrader 4 ya, ini eh, akan terkonek di MEFX ya. Kalau Bapak Ibu sekalian cek posisi itu akan tersambung ya, jadi nggak usah khawatir ya dari tiga perangkat tersebut ya. Kemudian yang ketiga sebagai top up ataupun withdrawal ya, di aplikasi ini ya. Jadi cukup simpel. Oke, kita coba jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu adalah ada balance dan equity ya. Jadi kita harus tahu yang pertama equity itu adalah dana kita yang suatu waktu bisa kita withdraw ya. Jadi balance itu adalah selisih antara equity dan posisi floating kita ya. Jadi kalau beda balance dan equity berarti ada open posisi yang lagi berjalan ya. Tapi kalau equity dan balance-nya itu sama berarti tidak ada open posisi ya. Jadi sama ya, nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan ya. Nah, kita lihat di sini untuk sinyal ya. Kita lihat untuk sinyal di pojok atas kiri ya. Nah, di sini ada sinyal-sinyal yang diberikan. Nah, misalnya yang terbaru nih pukul 17.36 ya, ada sinyal untuk harga emas ya, gold ya. Sore hari ini ada sinyal potensi beli. Nah, jadi kalau masih bingung, ini analisanya mau naik atau mau turun ya. Ini ada pihak ketiga dari sinyal MEFX yang memberikan eh, sinyal ya. Tapi saya selalu ingatkan kalau sinyal ini tentunya juga ada peluang ya untuk eh, benar ataupun salah ya. Yang paling bagus adalah Bapak Ibu sekalian juga harus punya analisa pribadi ya. Jadi tinggal dicocokkan aja, oh analisa saya kok naik nih. Kebetulan sinyalnya MEFX juga naik nih. Wah, ini confirm nih ya. Tapi kadang-kadang saya juga pribadi ya, saya punya analisa pribadi. Oh ternyata kok analisa saya turun pribadi, tapi sinyal di MEFX kok naik nih. Nah, ini saya pending dulu nih. Saya lihat kira-kira yang transaksi ini akan kemana nih arahnya ya. Tapi kalau misalnya fix ya, saya sinyal untuk naik beli ya, kemudian sinyalnya di MEFX juga beli ya. Wah, ini udah cukup mantap nih ya. Oke, untuk sore hari ini kita cek dulu ya. Caranya gampang. Tadi tinggal diklik aja di sini ya. Kemudian lihat di sini untuk dasarnya kenapa kok ada sinyal buy ya. Ini ada chart grafik formasinya seperti di bawah ya. Jadi ada formasi seperti triangle ya, ini resisten, ini support, ini dengan asumsi jadi breakout ya, dia akan menuju mengalami kenaikan ya. Ini dasar dari sinyal tersebut ya. Nah, sekarang harga di berapa? Di 3641 ya. Nah, take profitnya berapa? Di 3651. Masih ada peluang eh, untuk mencapai take profitnya. Kenapa kok saya katakan ada peluang? Kadang-kadang kita lihat sinyal itu ternyata harganya sudah misalnya di 3652. Nah, ini berarti sudah
eh, terjadi ya targetnya. Jadi jangan diikuti ya. Tapi kalau masih di antara take profit dan stop loss-nya ya, sekarang ada di 3640,45 ya. Kalau kita beli masih di bawah 3651 ya. Targetnya masih ada, bisa kita manfaatkan ya. Kemudian untuk karena buy ya, stop loss-nya di bawah ya. Jadi kalau stop loss-nya berarti turun ya. Turun kita mengalami kerugian, stop loss-nya itu artinya membatasi resiko rugi ya. Jadi kalau misalnya turun sampai 3630 ya, itu akan berhenti ya di 3635 ya. Itu gunanya take profit dan stop loss ya. Jadi ini dasarnya ya. Jadi masih ada peluang di sini. Stop loss-nya juga masih kurang 4 pip ya ke bawah. Is okay. Kalau mau dimanfaatkan silakan ya. Tetapi apabila sudah melewati harga target take profit dan stop loss-nya, tidak usah diikuti karena targetnya sudah tercapai atau pembatasan kerugiannya sudah tercapai. Jadi nggak usah diikutin ya. Tapi kalau belum diikut terjadi, kita bisa eh, melakukan ikuti posisi ini ya. Oke, caranya sangat gampang ya. Jadi kalau misalnya ada sinyal sore hari ini, eh, tinggal klik aja eksekusi buy ya. Nah, di sini kan ada penawaran nih ya, ada penawaran. Nah, di sini kelebihan di sinyal ini adalah ada target ya, ada targetnya. Jadi kalau saya ikut sekarang ya, ini ada perhitungan kira-kira kalau kena take profit, profit saya berapa dalam bentuk US dollar ya. Nah, ini di estimasi profit ini ya, di bawah ini ya. Ini misalnya saya gunakan lot 0,01 nih, dengan sinyal ini saya ikuti ya. Kalau kena take profit, harga naik ya, ini akan mendapatkan profit 11 dolar ya. Tetapi kalau misalnya eh, rugi ya, rugi, ini kira-kira saya siap menanggung hanya 4 dolar ya dengan 0,01 lot ya. Jadi makin banyak besar lot yang kita pakai berarti otomatis take profitnya akan berubah ya. Hasil yang akan kita dapat berubah. Misalnya ini 11 dolar ya. Saya coba naikkan jadi 0,05 nih misalnya. Oke. Nah, ini kan berubah nih ya. Take profitnya berubah nih ya. Jadi 55 dolar ya. Kerugiannya juga berubah nih, naik ya. Sekitar 20 dolar ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, saya kayaknya kok cocok di lot 0,05 nih. Silakan ya. Jadi saya siap risiko rugi 20 dolar, tapi kalau profit 54 dolar ya. Nah, caranya sangat gampang, tinggal diklik aja ini ya, eksekusi beli. Oke, ya, kita nggak perlu harus pasang take profit dan stop loss ya, karena dia langsung otomatis include ya. Tinggal dicek di mana? Di order ya, di order sini. Nah, di sini kita lihat udah masuk ya. Ini masih merah karena floating ya. Nah, TP dan SL-nya juga sudah terpasang di sini ya. Tinggal tunggu aja eh, TP dan SL ya. Jadi kalau dengan kompetisi ini juga bisa dimanfaatkan ya untuk sinyal ini ya. Jadi misalnya saya belum punya analisa nih pagi-pagi ya. Oh ternyata kok ada sinyal MEFX nih potensi beli. Saya coba analisa juga, cek. Oh ternyata oke ya. Lotnya disesuaikan, ikuti ya. Nah, siapa tahu bisa membantu kompetisi di eh, 3 hari ini ya. Itu cara pemakaian di dalam MEFX ya. Kemudian yang kedua poin penting ya di aplikasi ini adalah dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melihat tren ya. Karena di dalam trading ini eh, tren ini cukup penting ya. Nah, ini dibantu oleh top mover ya. Nah, di sini ada dua ya, bullish sama bearish ya. Jadi kalau bullish ini lagi tren naik ya. Kalau bearish ini tren turun ya. Oh ternyata yang lagi tren naik ini saham nih ya.
saham Hang Seng Hong Kong, kemudian Dow Jones ya. Kemudian mata uang juga ada ya. Pound sterling New Zealand, kemudian pound sterling dolar. Ini lagi trennya naik ya. Oke, kita lihat yang trennya turun ya. Oh, ternyata mata uang Asia nih, dolar yen ini lagi turun nih ya. Kemudian dolar Swiss ini juga turun. Untuk gold ini nggak kelihatan ya, masih sideways ya, dia naik atau turun belum kelihatan nih hari ini ya, masih range-nya kecil ya, trennya belum terlihat ya. Ya ini bisa dicek di top mover ya. Kemudian kita lihat di sini ada juga kolom edukasi ya dan reward ya. Jadi kita lihat di sini untuk eh, edukasi nanti bisa belajar ya yang simpel-simpel, yang detailnya kecil-kecil ya. Kalau misalnya belum sempat ikut kelas saya, silakan belajar dari sini ya. Ini bisa juga dipelajari. Kemudian reward ya, reward. Jadi di MEFX ini ada rewards ya. Setiap transaksi ini akan dapat namanya poin loyalty. Ini bisa ditukar ya. Ini maksimal 1 tahun dari transaksi poin yang didapat ya. Ini bisa ditukar ya, jangan lupa batas kadaluarsanya adalah 1 tahun dari poin yang terakhir ya. Misalnya sekarang bulan September ya, September tanggal 17 nih untuk uh, habisnya tahun depan ya, September tahun depan. Itu poin kita yang kita dapat di bulan September ya. Nanti bulan Oktober apa? Bulan Oktober juga uh, akan habis di bulan Oktober tahun depan ya. Untuk hadiahnya tinggal dicek di rewards masing-masing ya. Kemudian ada namanya berita ya. Di sini ada berita, nanti bisa dipilih ya antara berita di forex, komoditi dan lain-lain. Misalnya saya coba di komoditi ya. Ini ada berita apa ini? Oh ternyata hmm, di harga gold ya. Ya ini ada berita. Oh, Trump memanasi pasar soal suku bunga The Fed ya, harga gold berbalik naik ya. Ini berita-berita yang menjadi penggerak ya. Ini kita juga bisa dapatkan di aplikasi ini ya, MEFX ya, berita-berita yang update ya. Jadi nggak perlu harus cari berita-berita yang terbaru ya. Ya, itu yang bisa didapat di aplikasi ini. Kemudian yang kedua, eh, kita bisa melakukan trade ya, trade di sini ya. Jadi bisa buy dan bisa sell ya. Kemudian bisa mencari indikator ya. Di sini juga bisa secara manual ya. Di selain Meta 4, Meta 5 bisa melakukan transaksi juga di MEFX apps ini tentunya ya. Dan ini akan terkonek dengan Meta 4 dan Meta 5 ya. Jadi akun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau open di sini dibuka di Meta 4 atau di Meta 5 juga open ya. Liquid di Meta 4 dan 5 saya tutup liquid. Cek di Meta MEFX juga sama ya. Ini karena terkoneksi ya. Seperti itu. Silakan kalau mau ada yang bertanya silakan dari aplikasi MEFX apakah sudah mencoba ya aplikasi MFX dan ada yang mau ditanyakan silakan silakan ya untuk dasar basic perdagangan derivatif tadi ya materi pertama atau mungkin legalitas ya atau mungkin MEFX apps ini atau mungkin aturan kompetisi ya ada yang mungkin belum paham silakan ya jadi saya ingatkan minimal trade 1 kali ya trade 1 kali. Jadi kalau yang mungkin sampai sore ini ikut kompetisi tapi belum transaksi sama sekali, saya ingatkan masih ada kesempatan untuk malam hari ini sampai penutupan market besok ya, masih ada kesempatan ya. Karena kita akan memilih pemenang 1, 2, 3 terbaik harian. Kemudian kita juga akan pilih hadiah grand total ya, grand total untuk hadiah. eh, Total profit ya.
Dan hadiahnya cukup lumayan ya, sekalian ya. Jadi jangan dilewatkan ini tentunya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Saya kasih kesempatan nih. Silakan ya yang mau bertanya. Hmm. Pak Ahmad, sudah cukup jelas pemaparan saya untuk materi kita sore hari ini. Atau Pak Irawan ini, Pak Irawan ya. Coach Jerry sudah cukup jelas. Pak Muhammad ya. Ini Pak Nanda Puspa ya. Oke, kalau udah cukup jelas, ini sebentar ini ada pertanyaan ya. Oke, sama-sama untuk Ibu gue. Pak Coach Jerry jelas ya. Oke, cukup jelas. Pak Irawan cukup jelas ya. Oke, terima kasih banyak untuk bootcamp sore hari ini ya. Semoga kompetisi hari ini bisa berjalan dengan baik, maksimal ya. Kemudian materi sore hari ini bisa membantu untuk lebih paham lagi ya, sehingga kompetisinya bisa lebih maksimal lagi untuk profitnya ya. Oke, saya ingatkan jangan lupa untuk transaksi minimal 1 hari 1 kali ya. Ini rule aturannya ya. Oke, besok kita akan mulai lagi tepat pukul 5 sore ya. Jangan terlambat ya, karena materinya cukup padat besok ya. Ini tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Ini semoga kita bisa tepat waktu ya dan sehingga tidak molor ya untuk materinya ya, karena cukup padat ini besok ya. Oke, kalau hari ini sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya ya. Selamat berkompetisi. Semoga bisa meraih hasil yang maksimal, profit maksimal ya. Dan tentunya selain mendapatkan profit, mendapatkan ilmu, juga mendapatkan hadiah ya. Yang total hampir 5 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak untuk sore hari ini ya. Saya Sony Clement mengucapkan terima kasih banyak untuk diri dulu. Selamat bertemu kembali besok ya, on time di pukul 5 sore ya untuk membahas materi kita di hari kedua, yaitu tentang analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Oke, semoga bermanfaat tentunya untuk hari ini, hari pertama kita ya, ibaratnya pemanasan ya. Nah, ya, tetap semangat, gas terus ya untuk bisa meraih hasil yang maksimal ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, sukses untuk kita semua. Sampai ketemu kembali besok di pukul 5 sore. Terima kasih banyak.